Halo semuanya, teman-teman kawan-kawan semuanya, balik lagi sama live IG-nya dari komunitas Borderline Personality Disorder Indonesia atau KPBD Indonesia. Kali ini kita mau part keduanya tentang ngomongin masalah vaksin, dan kali ini adalah teman gue bicara itu seorang dokter yang kebetulan juga penyintas, dan dia sudah mendapatkan vaksin tahap pertama. Yuk kita undang dia. Sebentar kita undang. Caranya gimana? Saya selalu lupa. Oke. Cara undangnya lupa mulu ya. Kenapa dengan aku? Oke. We already invited uh, Dr. Nurul. Apakah Dr. Nurul bisa bergabung dengan kita? Saya sedang coba. Um, hmm. Hmm. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Hmm. Apa kabarnya, Dokter Nurul? Baik, baik, baik. Itu kayak terakhir ketemu tuh 1 tahun yang lalu ya, waktu di Komnas Perempuan ya. Ya, untuk advokasi ya. Iya, Lebih dari setahun yang lalu kayaknya. iya. Oke, Dokter Nurul, can you explain us about who are you actually? Tolong perkenalkan diri Anda, silahkan. Halo semuanya, perkenalin nama saya Nurul Safitri, kebetulan dokter dan penyintas bipolar, sorry mau nyebut borderline, bipolar, oke. Gue terdiagnosa bipolar itu udah dari tahun 2017 sampai sekarang masih rutin berobat minum obat sih. Sekarang kerjanya jadi salah satu dokter di puskesmas di kabupaten di Jawa Barat gitu, sama masih ada di kerjaan juga di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi gitu. Oke. Do you have any plan to have specials in something? Ada rencana mau sekolah lagi nggak buat ngambil spesialisasi? Belum sih. Tapi kalau plan kedepannya ada, cuman untuk dalam waktu dekat belum ada gitu. Jalanin yang ada dulu sekarang aja kali ya. Iya, Hmm. Oke, Dokter Nurul, oke. coba nih ada kan banyak yang masuk ya ke ini kita ke apa namanya DM kita tentang apa nih yang mau kita tanyakan aja. Secara kan kemarin itu udah dari kacamata seorang psikolog, ya kan? Iya, Lalu kali ini selain dari kacamata kedokteran, kebetulan juga penyintas. Sama kemarin kemarin juga penyintas juga, mm, dok, mm, gitu mm. ya. Nah, tapi ini part 2-nya yang memang pengen aku lagi carinya adalah orang-orang yang telah divaksin gitu kan. Oke. Nah, nih kita langsung aja ya. Oke, oke, sip. Oke, oh yang ini dulu nih, yang ini dulu nih. Kapan tertahu kalau ternyata dokter juga bipolar dan siapa yang mendiagnosanya dulu? Wah, itu menarik. Kapan, tahun berapa tuh? Jadi curhat lagi Ini nih. dulu. Jadi emang aku terdiagnosa bipolar itu udah dari tahun 2017 ya. Dulu triggernya mungkin karena Oke. hubungan sama pacar, terus jadi agak traumatis ya. Terus aku dulu emang udah jadi dokter dulu, baru kena eh, baru terdiagnosa. Jadi gejalanya timbul setelah aku Oke. disumpah jadi dokter gitu. Nah, waktu itu setelah putus, aku sempat dirawat sih di Karyadi Polipsikiatri itu sekitar 19 hari. Dan sampai sekarang itu masih Semarang rutin kamu? berobat. Iya, aku dari Semarang, Oh, terdiagnosanya sama dokter Natalia.
Dokter Natalia Natalia. SPKJ. Iya. Nah, itu dokter kita Oh ya. di KBPD Indonesia, itu dokter kita. Iya. Halo dokter Natalia, kalau mau nanti nonton. Iya. Gitu. Iya, itu eh 2000 justru malah setelah diambil sumpahnya ya. Jadi udah lulus sumpah 1 tahun pas aku internship, lagi pertengahan internship aku kena masalah, baru terdiagnosa gitu. Tapi mungkin gejalanya kayak udah lama gitu kali ya, cuman nggak ada yang tahu gitu. Karena mungkin walaupun aku mahasiswa kedokteran juga kita nggak bisa apa ya ngerasa oh ini kok gue aneh ya rasanya gitu. Sampai kelihatan sama orang lain dan orang lain bilang kayak lo harus ke psikiater deh gitu. Barulah aku memeriksakan diri ke psikiater gitu sih. Oke, Mm. oke. Oke, without any further ado, kita akan eh, ada beberapa aja pertanyaan yang aku pilih kurang lebih sama ya, Oke. Dokter Nurul ya. Mm. Jadi Dokter Nurul, ini kayaknya semuanya menurut aku pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya uh, berdasarkan ya based on experience Mm. kayaknya ya. Mm. Nih ada yang tanya juga gini, Mm. bagaimana ceritanya bisa dapat vaksin tahap awal? Pasti kena nakes ya. Iya sih, karena aku basicnya nakes ya. Ya coba ceritain Uh, deh. Basicnya nakes, jadi apa? Iya ceritain deh ceritain. Jadi karena aku kan emang kerjanya memang kebetulan nakes. Jadi dari bulan Mei itu, Mei 2020 aku udah jadi relawan COVID tuh di rumah sakit. Oke. Terus habis itu Di mana? di sini juga di sini. Terus nggak lama sih, cuma sekitar 3 bulanan jadi relawan COVID. Tapi di situ aku lanjut di puskesmas tempat aku kerja. Nah, di situ didaftarinlah dari tempat kerjanya ke SDMK gitu. Jadi untuk penerima vaksin tuh yang pertama kan yang prioritas nakes dulu ya gitu didaftarin. Iya. Terus jadi barulah aku kemarin tanggal 19 Januari dapat vaksin yang pertama gitu. 19 Januari Iya. sebelum presiden. Hah? 19 Iya Januari dong. kemarin, Sebelum Dek. presiden. Enggak, sesudah dong. Presiden kan yang pertama. Oh ya sudah Iya, sudah. heeh. Oh iya 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 iya. Seminggu Iya. setelahnya lah, seminggu setelahnya. Gitu. Ini Dan besok itu prosesnya seperti apa? proses apa nih? Untuk terdaftar Vaksinasinya vaksinasinya. Jadi kan yang pertama emang harus didaftarin dulu. diapain dulu gitu atau apa dulu gitu? Didaftarin dulu sih sebenarnya dari tempat kerjanya. Terus nanti kalau udah terdaftar di SDMK, nanti kamu dapat SMS blast tuh dari pemerintah yang peduli lindungi itu loh. Terus nanti dari situ kamu Oke. daftar ulang bersedia divaksin apa enggak. Jadi ada form screeningnya gitu. Pernah terdeteksi apa pernah kena COVID atau ada comorbid gitu-gitu. Nanti ditanyain, terus kalau misalkan nilai kamu layak dapat vaksin, kamu nanti daftar ulang kan, habis itu dapat etiket gitu. Lalu setelah kamu dapat tiket, and then you pergi kemana? Apa Etiketnya mereka mendatangi kamu? enggak, etiketnya itu kan nanti ada tertulis kamu lokasinya di mana. Misalkan aku dapet di puskesmas Kecamatan Pondok Gede gitu. Nanti ada tanggal sama jamnya gitu loh. Jadi aku nanti harus datang di tanggal yang udah ditentukan, di jam yang udah ditentukan, ke lokasi yang udah ditentukan. Barulah dapat vaksin di sana. Tapi prosesnya pun nggak serta-merta kamu udah datang ke sana bisa langsung divaksin. Jadi kamu harus di screening dulu sama ada 16 pertanyaan gitu. 16 pertanyaan Oke. dari program vaksinatornya nanti di screening ditanyain macem-macem ada ngelewatin pemeriksaan fisik, ada suhu, ada tensi gitu, terus ada pertanyaan juga yang lain-lain. Terus kamu kalau misalkan semuanya udah lolos, maksudnya pertanyaannya itu nggak ada ada centangan ianya gitu, kontraindikasinya lah gitu, baru kamu bisa di screening, bisa divaksin gitu. Oh gitu. Hmm. Terus you wait, misalkan udah selesai semua itu, dapat screeningannya juga semua selesai, tinggal nunggu nih kan.
Terus udah divaksin jadi how do udah divaksin jadi nunggu 30 menit untuk dipantau kipinya ada ah, apa enggak gitu. oh gitu. Hmm, Oke oke oke, kayak cukup jelas untuk itu ya. iya, Terus ada pertanyaan lagi yang seperti ini nih. iya, Ya kan kita juga tahu ya, dokter ya. iya. Maksudnya we have like two sides of opinion and sometimes juga kadang-kadang masyarakat Indonesia mungkin probably because kurangnya literasi dan segala macam Hmm, menurut aku dan hmm, ini yang sedang juga kita akan lakukan ya, hmm, maksudnya menambah wawasan kawan-kawan kita terutama ya. hmm, Buat ini sebenarnya sih untuk masyarakat umum, tapi lebih mengkhususkan kepada kita karena kalau kita kan pengidap uh, apa ya gangguan jiwa hmm, itu kan tingkat kecemasannya lebih tinggi kan, as you know kan, hmm, hmm, gitu. Jadi ini adalah untuk membantu mereka. Nah gini nih, hmm, karena banyaknya perbedaan pendapat tersebut, bagaimana pendapat Dokter Nurul hmm. terhadap yang pro dan yang kontra akan vaksinasi? Sebenarnya mungkin setiap orang punya alasan masing-masing ya kenapa dia bisa pro dan kontra terhadap vaksin gitu. Yang pertama mungkin alasan terbesarnya itu kalau polling berdasarkan nih ya tenaga kesehatan itu kenapa mereka belum menentukan akan mau divaksin atau enggak itu sekitar 45% tenaga kesehatan karena alasannya itu terbukti aman atau nanti efektivitasnya bagaimana. Basicnya itu aja gitu, karena mereka belum tahu gitu. Karena kan sebenarnya yang apa namanya yang nggak mau divaksin, terutama yang Sinovac ini ya, membandingkan sama merek vaksin-vaksin yang lain nih kayak Pfizer, Pfizer, Moderna, yang Moderna. efikasinya udah di atas 90% kan. Sedangkan di sini yang pakai Sinovac yang di Indonesia itu cuma 65%-an gitu. Nah, mereka jadinya terutama nakes nih yang sekarang yang gelombang pertama ini untuk vaksin, mereka masih ragu dan belum menentukan mau divaksin apa enggak gitu. Nah, kalau menurut Oh bahkan aku, Mas begitu ya? nakes juga masih 45% kalau misalkan polling yang ini kan sekarang udah ya mau nggak mau harus vaksin ya. Cuman penelitian terakhir tuh sekitar 45%-an gitu mereka belum menentukan mau divaksin apa enggak gitu. Ya gara-gara itu efikasinya masih 65% dan efektivitasnya terbukti apa enggak, aman apa enggak gitu. Kalau masalah halal atau enggak Oke. kita udah nggak bisa ngedebatin karena kan udah keluar sertifikat halal ya dari MUI gitu. Terus Ya, I jadi mean like this, untuk masalah efikasi, hmm, standar dari WHO kan 50 ya kan? iya, iya. Kalau aku rasa dari efikasi yang seperti itu harusnya safe ya, yang kalau menurut aku ya. Iya, cuman kan kita kalau sebagai tenaga kesehatan yang ngerti ya efikasi, kenapa sih mereka nggak pakai vaksin yang udah terbukti efikasinya di atas 90%. Nah, itu jadi pikiran buat mereka. Kenapa mereka jadi ragu, itulah alasannya ragu kenapa nggak mau terima vaksin yang Sinovac ini gitu. Kalau menurut aku yang kulihat gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau menurut aku prinsipnya vaksin itu maupun mau yang pro ataupun kontra, kalau misalkan udah dapat izin penggunaan darurat dari BPOM karena efikasinya di atas 50%, ya udah percayalah dan yakinlah kalau itu adalah aman dan bermanfaat gitu. Jadi emang daripada kalian gak divaksin sama sekali, jadi ya apa namanya ya lebih baik divaksin lah gitu. Walaupun efikasinya 65%. Cuman yang kita tekankan sekarang Sinovac itu adalah satu-satunya vaksin yang ada uji klinisnya di Indonesia. Jadi untuk apa penerima vaksin tuh kita udah disesuaikan sama karakter orang-orang Indonesia gitu penerima vaksinnya. Itu loh menurut aku. Oke, oke. Oh, oke, oke. Nah, Kalau untuk yang pro hmm, pro untuk vaksin, gitu. mungkin karena mereka sudah cukup dan apa ya, sudah cukup teredukasi kayaknya ya untuk yang Apa? pro menurut aku nih ya. Terus kamu kan Hmm, gimana pun kamu kan seorang dokter ini ya. hmm, Eh, Apapun itu, if you put something like if you put like chemicals in our body hmm, dalam tubuh kita, there must be like side effect. Nah, yang aku pengen tanya juga sama kamu. Contohnya gini, dari kecil kita ada vaksin polio, vaksin apalagi hepatitis, terus vaksin macam-macam deh, ya kan?
itu juga ternyata di vaksin itu Apa boleh diulang nggak banyak putus-putus? Sorry. putus-putusnya. Udah, jadi gini, Dokter Nurul, are you listening to me? Halo? Oh my God, this is the connection which I really hated. Hmm, karena probably because I'm not using Wi-Fi. My Wi-Fi is, I don't know what happened with it. Ya udah. Oh ya, guys, nanti kita juga akan bikin Q&A juga. Aku kan udah punya beberapa pertanyaan juga yang aku ini kan, apa namanya? Aku kumpulkan. Kalau kalian nanti punya apa namanya? Pertanyaan, boleh juga kalian tulis di kolom yang bisa kalian tulis. Sebentar ya. Oke guys, kita undang lagi Dr. Nurul Safitri. Sinyal aku jelek ya, Dokter Nurul. Aku jelek ya. Jelek sih relatif, dokter. Coba mungkin bisa kali ini kita sambung lagi dengan Dokter Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung kau. Sorry, sinyal aku jelek ya. Sinyal aku jelek ya. Hah? Sorry ya. Nah, sampai mana tadi kita? It's okay, it's okay. Sampai mana tadi kita? Oke. Tadi kita lagi sampai kepada masalah efek samping untuk vaksin secara general ya. Ada only nggak, saya nggak cuma ini kan masalah vaksin Sinovac bukan, tapi I mean all general vaksin. Waktu itu kecil kan kita divaksin tuh kan ya, polio ya kan ya, hepatitis, bla 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 bla. Terus aku dengar beberapa dari berita juga di situ ada yang gara-gara suntik polio menjadi berakibat seperti bla 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 gitu loh. Itu kan pasti ada yang kayak gitu ya. Tapi memang tidak, kasusnya itu tidak banyak gitu. Mungkin dari 1 juta orang yang divaksin polio hanya 0,00 sekian persennya aja gitu. Karena kan menurut aku pribadi aja gitu, karena aku bilang tadi, put something chemical to our body, there must be something like, ya we can call it as a side effect gitu kan. Menurut kamu gimana? Jadi emang sebenarnya vaksin itu ada efek sampingnya, cuman jarang banget kok, dan itu angkanya tuh kecil banget. Kita kalau misalkan kamu bilang dalam konteks kasusnya, dulu pernah ada yang divaksin polio, terus habis itu lumpuh layu. Nah itu sebenarnya kalau kasus yang aku tahu, itu kayaknya ada masalah di bagian tulang belakangnya deh. Jadi bukan gara-gara vaksinnya. Kalau nggak salah dia pernah ada tumor. Dia nge-freeze lagi guys. I don't know. I think it's her connection. Itu Sabar ya guys. Ya. keluar lagi. Jadi efek sampingnya itu atau kejadian ikutan pasca imunisasinya itu terjadi apakah disebabkan karena penyebab lain atau enggak gitu. Jadi kan macam-macam, karena faktor penerima vaksinnya atau faktor yang vaksin yang disuntikan atau gara-gara faktor yang lain gitu. Jadi kalau dulu yang kasus polio terus jadi lumpuh gara-gara setelah divaksin, kalau nggak salah aku taunya itu karena ada penyakit lain yang menyebabkan dia lumpuh, jadi bukan vaksin polionya gitu. Oke. Mm-mm. Oke, tapi kami secara pribadi aja nih, berarti pandangan kamu yang namanya efek samping ada apa tidak? Sebenarnya ada, cuman berdasarkan kejadian vaksin yang udah kita udah
maksudnya udah diwajibkan sama pemerintah sejauh ini ya, itu tuh kejadiannya kecil banget yang kayak kamu bilang itu dalam 1 juta mungkin terjadi 0, sekian 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 gitu. Cuman kita lihat manfaat daripada mudaratnya ya. Jadi manfaatnya kalau misalkan aku rasa itu vaksin lebih besar daripada mudarat yang terjadi. Jangan terfokus sama kejadian yang 0,00 sekian itu, tapi kita harus lihat sama manfaat vaksin yang bisa dicapai setelah semuanya diwajibkan gitu untuk diterima. Jadi manfaatnya lebih gede lah intinya gitu. Gitu, ya ya. Hmm. Oke, kalau itu sih aku setuju sama pernyataan kamu ya. Hmm. Jujur aku setuju sama pernyataan kamu. Jadi gitu guys ya. I mean like kalau kalian masih kayak dilanda yang apa namanya kecemasan, anxiety yang uh, berlebihan, terus overthinking segala macam itu benar kita lihat aja lebih banyak manfaatnya apa mudaratnya gitu. Iya Kita betul. aja yang menimbang ya, Iya betul ya. betul betul betul. Hmm. Jadi kalau menurut kita lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya udah gitu, jadi nggak perlu ada yang kita khawatirkan kan sebenarnya. Betul betul. Mm-mm. Oke, Dokter Nurul, Oke. lanjut nih pertanyaannya. Menurut kamu, vaksin itu hak apa kewajiban? Kalau menurut aku kewajiban ya, karena kan untuk kondisi, Oh ya. iya, karena untuk kondisi pandemi kayak gini, kita itu gak semua orang bisa menerima vaksin atau kekebalan ini yang, maksudnya gak semua orang bisa menerima vaksin. Nah, ini adalah kewajiban kita bagi yang bisa menerima vaksin itu untuk melindungi orang-orang yang nggak punya kekebalan terhadap COVID ini gitu. Jadi sebenarnya target dari pemerintah itu kan 70% dari seluruh populasi 10%. Ya, Indonesia itu dapat ya, vaksin. Barulah nanti akan betul. terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, diharapkan dari kekebalan kelompok itu bisa melindungi 30% penduduk Indonesia yang nggak bisa divaksin. Contohnya, yang umurnya masih kecil di bawah 18 tahun, di atas 60 tahun, atau punya komorbid penyakit yang lain gitu, yang udah jelas nggak bisa menerima vaksin. Jadi kalau ditanya hak atau kewajiban, aku lebih pilih itu kewajiban gitu. Kewajiban dengan elaborasinya adalah untuk selain melindungi diri sendiri adalah juga melindungi orang lain gitu ya. 30% orang yang tidak bisa menerima vaksin. Oke, oke, oke. Jadi memang iya, ya gitu aja sih. Kita kan juga tentu akan berpikirnya apakah implikasinya ini hanya buat kita aja atau buat lingkungan kita gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau aku sendiri sebenarnya ya, kalau ditanya ini hak atau kewajiban, aku bilangnya itu hak Oh gitu. Kalau gitu. aku ya, ya aku hak. Hmm. Uh, karena aku juga berpendirian seperti my body is my own authority gitu Hmm. kan. Tapi dalam konteks kali ini Hmm. kita harus melihatnya at the more bigger picture gitu dari Iya. gambar yang lebih besar. Jadi kalau misalkan um, kejadiannya seperti ini, yang menurut aku sebenarnya itu adalah sebuah hak, harusnya kita tiban jadi sebuah kewajiban gitu. Hmm. Tapi sebenarnya pada dasarnya untuk itu kan termasuk dari apa ya, hak asasi kita sebagai manusia ya Hmm. untuk masalah kayak gini nih sebenarnya. Hmm. Tapi kalau kita uh, uh, kayak seperti terlalu apa ya, terlalu menggembar-gemborkan ini adalah hak, ini adalah dari hak asasi manusia ini, gitunya sih menurut aku jangan terlalu gitu juga ya, tapi Hmm. lebih kepada kita juga harus ngelihat yang lain. Memang tahu gitu kita harus apa, di situ kita memang ada hak, tapi kalau di hak kita ini akan menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, tentu harusnya kita berpikir ulang tuh. Iya, betul, setuju, setuju. Gimana menurut, setuju kan? Iya. Setuju, setuju. Oke, Dokter Nurul, Oke. kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan-pesan berikut ini ya. Jeng 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 jeng. I'm just joking, bercanda bercanda. Balik lagi ke pertanyaan. Balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan ya. Hmm. Oke.
eh, ceritakan dong setelah divaksin apa yang dirasakan. Bagaimana juga tentang kecemasannya terhadap penyintas. Coba eh, Sebenarnya bisa dibantu kalau apa? kalau misalkan ditanyain cemas atau enggak menerima vaksin, aku kayak lebih cemas kapan menerima vaksinnya sih. Jadi emang selain karena emang tuntutan profesi, aku nanganin pasien COVID itu sekarang tuh udah mulai meningkat banget ya kasusnya ya. Jadi aku kayak lebih cemas kalau misalkan aku nggak dapat proteksi dari vaksin ini sendiri gitu. Kalau misalkan Oke. uh, kenapa? Karena kan emang kita nggak pernah tahu ya, kita bisa ketularan COVID ini dari mana aja. Jadi walaupun aku udah 3M nih di rumah sakit, aku udah pakai pelindung segala macem, itu kita bisa aja kalau misalkan ketemu nih keluarga yang udah ternyata terinfeksi duluan kayak OTG di rumah, nah itu kan kena juga bisa gitu. Jadi kemungkinan terkenanya juga bisa. Jadi aku kayak lebih cemas ketika aku tidak menerima vaksin gitu daripada setelah menerima vaksin gitu. Kecemasannya yang jelas menurun ya sebagai Oh, penyintas. justru belum. Oke. Mm-mm. Jadi Oke. aku lebih Tapi kan percaya bagi diri kamu yang setelah. kebetulan nakes, Iya, aku lebih percaya diri iya kan? untuk Gitu. bekerja, untuk keluar, Oh iya iya. untuk pulang ke rumah karena aku juga melindungi keluarga aku dari kemungkinan tertular dari COVID. Jadi aku nggak bawa virus gitu ke rumah. Itu sih. Iya iya iya. Hmm. Iya iya iya. Eh, terus yang kamu rasa apa nih setelah divaksin? Gimana nih efek samping dari vaksin ini di kamu setelah Hmm, kamu disuntikan vaksin maksudnya? nggak ada efek samping macem-macem sih, cuman pegel aja dikit gitu. Yang katanya orang ngantuk juga aku Whole masih bisa. body? Nggak ada. Jadi cuman agak pegel aja gitu di lengan. Cuman katanya orang yang ngantuk juga aku nggak ngantuk tuh. Aku nggak makan jadi nafsu makannya meningkat atau gimana gitu enggak. Gitu. Biasa aja cuman Oh, jadi bener-bener kayak cuman agak pegel aja gitu. ya kayak kayak di apa disuntik vitamin C gitu ya di bagian disuntik tuh agak pegel gitu ya. Malah kalau disuntik vitamin B kompleks lebih sakit daripada vaksin. Oh bener emang gitu. Iya, Oke heeh, oke. gitu. Ya cuman Alright. pegel aja dikit gitu. Iya. Oke terus ada informasi apa lagi yang menurut Dokter Nurul perlu Dokter Nurul sampaikan kepada masyarakat luas, terutama komunitas yang nonton ini? Jadi gini, ya harapannya pemerintah kan kita emang mau bentuk herd immunity ya, kekebalan kelompok ya. Jadi vaksinnya akan dilakukan bertahap sampai tahun Mei 2022 atau Maret 2022 gitu. Jadi bertahap. Nah, sekiranya teman-teman yang masih bisa divaksin, jadi masuk kriteria inklusi untuk dapat vaksin, sebaiknya ya aku harap bisa sih dan mau untuk divaksin gitu. Karena vaksin ini udah terbukti aman, bermanfaat, halal, jadi kita nggak perlu ragu juga kalau misalkan eh, kita mikirin untuk vaksin yang lain gitu. Ya udah yang udah ada tuh Sinovac walaupun efikasinya cuma 65% di Indonesia, itu udah lebih dari 50% dari rekomendasi WHO. Kalau kalian bisa nerima vaksin, udah masuk kriteria inklusi, sebaiknya nerima aja agar bisa terbentuk kekebalan kelompok dan kita bisa ngelindungin 30% orang-orang yang nggak bisa dapat vaksin gitu. Itu sih. Oke oke. Hmm. Lalu ada juga beberapa masukan yang datang ke aku nih, karena kan aku juga uh, ada punya satu perkumpulan gitu yang isinya adalah para founder-founder dari beberapa komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi kesehatan mental. Hmm. Lalu aku berbicara seperti ini, aku bilang, rekan-rekan sekalian, uh, apakah bisa nggak untuk kita ini uh, orang-orang dengan disabilitas mental mendapatkan vaksinasinya
didahulukan gitu. Seenggaknya ini para ketuanya atau foundernya dulu deh, agar nanti para anggotanya melihat gitu kan. Jadi mereka tidak perlu punya rasa kekhawatiran yang terlalu tinggi. Eh, karena mereka udah lihat, ketua gua aja udah divaksin nih, founder gua aja udah divaksin nih. Kayaknya oke nih. Maksud aku tuh kayak gitu ngomong kayak gitu. Mm. Eh, pendapat Dokter Nurul gimana? Sebenarnya itu ide yang bagus ya, maksudnya kalian dari yang founder-founder atau influencer ini bisa dapat vaksin duluan. Cuman aku agak, maksudnya agak, aku nggak tahu ini bisa atau enggak karena kan sebenarnya kalau yang awam itu yang didahulukan yang gelombang pertama itu kan tenaga kesehatan. Terus yang kedua itu Ya, adalah ya, aparat pemerintah. Baru yang ketiga ya. yang nggak beresiko atau nggak punya penyakit komorbid kalau nggak salah. Nah itu kalau misalkan dari berdasarkan itu kalian adalah nanti dapatnya yang di gelombang ketiga. Nah, apa namanya, kalau misalkan founder-founder bisa diprioritaskan untuk ikut yang gelombang kedua itu lebih baik sih sebenarnya biar mempengaruhi, maksudnya untuk kasih contoh yang baik ya untuk teman-temannya, untuk penyandang disabilitas yang lain gitu maksudnya. Ya itu lebih baik sih, cuman menurut aku semua akan vaksin pada waktunya sih gitu. Jadi kayak memantapkan diri aja dulu sebenarnya kalau kalian itu lebih baik divaksin gitu. Lalu selama eh, itu kamu tanggal 19 di vaksin tahap 1 ya? Hmm. Tanggal 19 kan? Iya, Berarti 2 minggu dari yang tanggal 2 dua Februari, minggu kan 2 vaksin tahap 2 ya? Februari aku Oh, dua vaksin yang Februari. kedua. Oh iya. Hmm. Ah, ah. Itu ada rasa-rasa apa atau gimana gitu? Ceritain deh, Dok. Rasa-rasanya ya aku pengen ngajak sih sama teman-teman yang masih ragu untuk vaksin, eh, orang lain yang nggak bisa dapat privilege untuk vaksin duluan aja tuh pengen divaksin gitu loh. Jadi kenapa kalian yang masih ragu, terutama tenaga kesehatan, itu malah nggak ingin untuk divaksin gitu loh. Jadi kan sayang banget kan sebenarnya kita tuh punya privilege untuk vaksin duluan gitu loh. Kenapa yang tenaga kesehatan yang masih ragu itu malah nggak pengen divaksin gitu. Jadi kalau misalkan emang udah saatnya divaksin sesuai antrian, ya udah mau aja gitu. Oke. Iya. Nah, sekarang gini, aku pengen kita sedikit membicarakan tentang seseorang yang berkuar-kuar kalau dia tidak mau divaksin. Hmm. Ya, Siapa nih? Aku cuma Siapa? minta Siapa? gini, ah, aku cuma minta pandangan kamu aja nih, misalkan terhadap ah, salah seorang anggota DPR ini. Namanya Rifka Ciptani gitu. Dia dari partai PDIP. Oh, Ya. oke. Jadi Dan dia kan kamu pasti dengar. Dan gimana pun dia dokter loh, iya sih. ya kan? Hmm. Dia dokter. Hmm. Ah, ah. Lalu dia berbicara seperti itu, Hmm. yang secara tidak langsung kan dia PDIP juga, Mm-mm. dan PDIP adalah partai yang di dalam oposisi ke pemerintahan, ya kan. Lalu dia bersuara seperti itu sehingga didengar oleh banyak, ya di publik, terdengar karena dia memang seorang anggota dewan. Dengan dia lantang suaranya yang cukup bilang, gue pokoknya nggak mau divaksin. Kalau harus sampai denda juga, gue jual mobil, gue bayar sebenarnya kayak gitu tuh loh. Maksudnya tipe-tipe orang yang seperti itu. Pandangan Dokter Nurul kayak gimana? Sebenarnya sih agak menyayangkan juga ya, karena kan dia wakil rakyat ya. Apapun profesinya, walaupun dia dulu dokter, sekarang udah nggak dokter lagi, mungkin ilmunya kurang update atau apa namanya, agak sayang sih, karena kan pendapat dia itu didengarkan sama banyak orang ya, seluruh masyarakat Iya, Indonesia gitu, karena dia yang seharusnya juga dia udah harusnya pro vaksin dan mendukung program
pemerintah gitu loh. Jadi jangan dilihat profesinya dulu itu sebagai dokter gitu. Karena kan bisa aja seorang dokter itu tidak melanjutkan profesinya lagi sebagai dokter walaupun dia jadi wakil rakyat gitu loh. Bisa aja kan dia jadi politisi aja gitu. Enggak. Jadi jangan bawa-bawa Oke. profesi dokter yang dulunya itu gitu loh. Karena mungkin yang ilmunya kan kurang update juga gitu. Terus yang kedua jangan. Ya, sayang aja sih kalau misalkan wakil rakyat terus taunya nggak pro sama rakyat. Dan aku tegaskan sekali lagi ya, dia itu tidak masuk kriteria inklusi dari penerima vaksin karena umurnya udah di atas 60 tahun. Jadi kalau misalkan dia emang nggak pingin divaksin, ya emang nggak masuk sih sebenarnya gitu. Jadi nggak masalah juga kalau nggak divaksin gitu. Oh gitu, Hmm. gitu. Sebenarnya itu umur berapa sampai berapa aja sih? Jadi dari 9, kalau nggak salah dari 19 atau 18 ya aku lupa sampai 59 deh kalau nggak salah. Jadi 60 tahun ke atas tuh udah nggak divaksin lagi. Aku lupa yang bawahnya tuh kalau nggak salah Karena 18 deh. eh, untuk yang 60 tahun ke atas memang karena mungkin sudah rentan jadi lebih baik nggak divaksin kayaknya gitu Enggak, ya. bukan alasannya kenapa orang-orang itu Kenapa? ada kriteria inklusi atau eksklusinya itu. Jadi emang nggak dilakukan penelitian uji klinis tahap 3 di sini yang memasukkan umur segitu. Jadi nggak ada penelitiannya gitu. 60 tahun ke atas tuh nggak ada penelitiannya. Jadi pemerintah berhati-hati untuk pemberian vaksin ini gitu. Jadi yang belum terbukti lebih baik tidak usah dikasih gitu. Iya, 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 iya. Hmm. Tapi yang guys juga kalian semua harus paham juga ya. Walaupun ini vaksin jangan bilang ya, ya vaksin dari manapun itu, kebetulan yang pertama kita dapat adalah Sinovac dari China. Mungkin kita kita nggak usah bertutup mata lah ya. Kita juga nggak bisa sok-sok pura-pura gitu ya. Hmm. Kita udah tahu jelas lah. Dalam artian gimana pandangan orang Indonesia ini terhadap Cina gitu. You know, it's like udah nggak tahu kenapa kayaknya stigmanya tentang China itu kurang begitu baik dan kurang begitu bagus ya. Oke. Okay. Tapi menurut aku kalau sekali lagi tadi kan juga Dokter Nurul juga udah ngobrol minimal tingkat efikasinya adalah 50%, sedangkan dia sampai ke 60-an% lebih ya. Hmm. Jadi menurut juga kita nggak usah peduli deh dia mau datang dari Cina, mau datang dari Brazil, dari Turki, dari Wakanda, Asgard, mana lah sebut itu ya. Yang penting kegunaannya itu. Jadi kita nggak perlu ini juga, nggak perlu concern akan dia itu dari mana. Hmm. Tapi concern apakah ini berguna atau enggak. Gitu, ya kan iya dong dok. Iya. Benar nggak? Menurut kamu gimana? Iya kan dari pemerintah udah diklaim walaupun dari manapun dia berasal, diproduksinya di mana, vaksin ini udah terbukti aman, bermanfaat dan halal gitu. Jadi nggak usah mikirin lagi dan suuzon sama asalnya dia mau dari Cina atau karena kita udah tekan kontrak duluan sama itu bukanlah sesuatu yang terutama nih teman-teman yang punya kecemasan tinggi nih itu bukanlah sesuatu hal yang bisa kita kontrol ya. Itu kan urusannya pemerintah ya. Jadi kalau misalkan itu untuk biar nggak cemas atau apa, lebih baik kita nggak usah mikirin apa yang nggak perlu kita pikirin. Jadi kecemasan kita juga nggak keluar, nggak ke-trigger, jadi kita jadi cemas gitu gara-gara vaksin gitu. Jadi intinya jangan pikirin apa yang nggak perlu dipikirin gitu. Ya, gini ya. Kan kita sama-sama penyintas nih Iya, ya. iya. Kita sama-sama Hmm, penyintas. Uh, Sekarang kalau aku tanya sama kamu, hmm. uh, kamu tips dan triksnya apa untuk kita sedikit teredam, untuk kita meredam rasa kecemasan kita dan keraguan kita. Tips and tricks dari kamu apa? Sebenarnya kalau untuk meredam kecemasan, beda sama keraguan ya. Kalau kecemasan Oh itu iya, iya, iya. sebagai penyintas, aku di sini bukan aku memposisikan diri aku sebagai penyintas ya, bukan sebagai nakesnya. Jadi
kita harus membatasi segala informasi yang masuk dan kita baca yang masuk ke pikiran kita. Kita harus batasin. Jadi kalau misalkan informasi itu menurut kamu kayak bikin kamu tambah pusing, misalkan dari Instagram atau dari sosial media, itu kamu harus batasin gitu. Jadi otak kamu nggak terlalu jadi overthinking atas informasi-informasi yang nggak jelas itu benar atau hoax gitu. Dan yang kedua, informasi sebenarnya kalau kita terima informasi itu kan kita harus nilai ya kebenarannya sama manfaatnya. Jadi kalau misalkan informasi itu benar, nggak tahu benar atau enggak, kita harus cek dulu sebelum nyebarin. Dan kalau misalkan setelah tahu informasi itu benar, kita harus nilai informasi itu bermanfaat atau enggak sebelum nyebarin. Nah, itu harus dipilah-pilah. Nah, sekiranya kalau misalkan ada suatu informasi yang bisa menyebabkan atau nge-trigger teman-teman kita atau penyandang disabilitas lain gitu, jadi cemas, sebaiknya kita tidak meneruskan informasi tersebut gitu. Itu sih kalau untuk mengurangi kecemasan ya. Tips-tips dari kamu tuh ya. Batasin informasi yang masuk tuh. Dengar guys, batasi informasi. Semakin banyak kita tahu, apalagi dari sumber-sumber yang nggak kredibel, Ya betul. malah bikin kita tambah cemas ya. Iya. Kalau untuk penyintas ya, bukan untuk sebagai tenaga kesehatan ya gitu. Iya, Terus iya. jangan lupa obatnya Oke juga deh. diminum terus. Jadi kalau misalkan kita minum obat Itu dia. anti-ansietas, itu kita harus nggak boleh nyetop obat tanpa indikasi dari dokter. Jadi tetap harus diminum gitu obat-obatannya. Gitu. Iya, apa namanya? Maksudnya juga Dokter Nurul ini mengingatkan supaya kamu yang lagi nonton, ayo disiplin minum obat. Iya, gitu ya dok. Iya. Oke, sekarang buat yang lagi nonton pada saat live ini berapa ada? Oke, lumayan lah ya. Ada 6.750.000 orang. Tapi mungkin nanti ada yang telat guys, kalau kalian belum sempat nonton segala macamnya, nanti aku akan share di IGTV ya. Iya. Coba kita mau lihat ini dulu nih Dr. Nurul sebentar ya. There's something they have to everybody just saying hi and yep. Oke gitu. Oke. Dr. Nurul, this is the last time. Yes. Pertanyaannya. Sekarang coba kamu bukan ucap. Sekarang gimana kamu ungkapkan supaya masyarakat umum bahkan penyintas atau siapapun itu agar ayo vaksin gitu. Coba kasih apa spiritnya deh, coba gimana supaya mereka seperti kita nih, ayo vaksin gitu. Aku jadi mesti ulang lagi ya yang bermanfaat. Terbukti bermanfaat. Iya, I think so. Guys, jadi bagi semua masyarakat Indonesia yang penyintas maupun enggak, penyintas gangguan mental maupun enggak, jangan ragu untuk divaksin karena vaksin itu udah terbukti yang pertama aman, kedua bermanfaat, ketiga halal. Jadi kalian jangan ragu lagi untuk menerima vaksin ya gitu. Oke. Thank you Dokter Nurul. Oke. Dengerin tuh, yang ngomong dokter loh. Yang ngomong dokter itu. Aku penyintas juga kali. Nah, apalagi itu kan. Aku dokter juga dan kebetulan penyintas juga. Jadi point of view-nya kan dapat sekaligus dari dua ya. Iya. Ya kan? Tapi emang jujur sih, emang aku cemasnya jadi turun gara-gara setelah divaksin ini. Beneran, karena jadi kayak ngerasa gitu ya? Iya, lebih percaya diri aja gitu untuk ngadepin pasien, untuk kerja, untuk keluar, untuk
berinteraksi sama orang lain. Ya walaupun perlindungan kita kan maksudnya nggak sepenuhnya bisa menghindarkan dari COVID ya, tapi aku lebih percaya diri sih. Dan cemas aku emang bener-bener jadi turun banget setelah divaksin gitu. Iya, bagus ya. Kok ternyata malah membuat kecemasannya turun ya. Iya, heeh. Oke, guys, tadi itu udah Q&A-nya sama Dokter Nurul ya, yang tadi sudah aku rangkum dan segala macam. Dan kalau kalian nonton dari tadi, Dokter Nurul udah kasih penjelasan yang kayaknya udah nggak ada keraguan di situ kalau menurut aku ya. Iya. Nah, dan sudah tidak ada lagi untuk kalian sepertinya agak sedikit ragu dengan vaksinasi ini atau justru menambah kecemasan karena dari pengalaman dokter Nur sendiri, kesaksian dari beliau adalah justru ketika beliau sudah divaksinasi kecemasannya malah turun bukan meningkat gitu. Jadi I think ya pada intinya sih kita dengerin aja lah apa pendapat-pendapat para ahli gitu karena kan juga kita bukan ahlinya ya kan. Mhm. Jadi kita dengarkan aja pendapat para ahli karena memang mereka ahli di bidangnya. Oke, Heeh. Dokter Nurul, Q&A-nya sampai situ dulu Oke. karena aku akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan dari komunitas kita ini nih KPBD Indonesia yang akan datang. Salah satunya adalah Zoominar. Zoominar sebenarnya gini guys, actually we're gonna plan it at this month on January ini, tapi aku kena tipes 10 hari harus bed rest dan nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, kemarin itu ya, gitu. And then ketika aku sudah getting better, terus ada dua pengurus yang yang satu harus isolasi mandiri, yang satunya lagi isolasi mandiri juga karena merasa OTG. Gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, sebenarnya untuk masalah Zoominarnya semua sudah siap, hanya SDM-nya yang masih dalam tahap pemulihan gitu. Jadi mohon bersabar untuk yang itu ya. Lalu juga yang selanjutnya kita mau mengadakan acara olahraga bareng. Nah ini gini, probably tetap aku tidak akan membuat inisiasinya dari aku ya, karena kita disambung ya, Dokter Nurul sampai tanggal berapa sih? Apanya? 9 ya? Apanya? PSBB-nya, PPKM. 8 kalau nggak salah. 8 Februari ya? Iya. Iya guys, jadi nanti kita pengen merencanakan untuk olahraga bareng. Nggak perlu repot, kalian hanya perlu bawa badan aja. Jadi kita nggak sepedahan, karena kan repot kalau pakai sepeda. Kita lari olahraga begitu aja. Nanti tepatnya kita kasih tahu, yang pasti setelah tanggal 8 ya, yang setelah maksudnya udah kembali ke kebiasaan seperti kemarin-kemarinnya lagi. 3M ya, jangan lupa. Dan selalu tetap, walaupun yang udah divaksin pun gitu kan dok, ya dong, tetap dijaga gitu Iya. 3M-nya gitu. Mm-mm. Ya paling itu. Lalu untuk yang lain-lainnya seperti ini, seperti live Instagram. Nanti kalian punya ide apa, kalian bisa di kolom komentar atau kalian bisa DM atau apapun itu untuk punya ide apa nih untuk bikin live Instagramnya gitu. Silahkan aja kalian bisa kasih kita masukan saran dan kritik gitu ya. Dan juga kita sudah desain untuk souvenirnya sudah jadi ya, akhirnya alhamdulillah puji Tuhan ya kan. Desain souvenir sudah jadi. Souvenir itu adalah berupa kaos, mug sama pin gitu ya. Dan itu akan ada quote-nya nanti kemarin di live IG sebelumnya itu udah aku kasih lihat sama kalian ya, kayak apa sepertinya gitu-gitu. Dan nanti setiap yang beli kaos udah pasti dapat gratis pin. Setiap yang beli mug juga sudah gratis dapat pin. Dan di situ nanti kalian akan mendapatkan quote seperti quote untuk memotivasi diri itu beda-beda gitu. Itu beda-beda. Jadi nanti kalian nggak bisa milih juga karena I want to make like
it's special gitu. Jadi ketika kalian, wah aku dapat yang ini, wah aku dapat yang kayak gitu. Jadi it's a very random thing, tapi aku rasa kalian akan lebih senang kalau dapat yang kayak gitu karena kita kan nggak tahu kata-kata motivasional itu kadang-kadang yang menurut kita biasa aja, tapi ketika kita lagi dalam kondisi tertentu, di situ kita kayak ngerasa oh benar juga ya gitu. I mean maksudnya seperti itu. Emang sengaja kita nggak bikin kalian untuk milih apa quote-nya, tapi dari kita bikin secara random. Gitu. Lalu untuk ini kaosnya itu, aduh berapa ya? Sekitar 135 kalau nggak salah ya. Aku tiba-tiba lupa, tiba-tiba blank Dokter Nurul. Ya, kurang lebih segitu. Pokoknya ya kurang lebih segitu, dan untuk mugnya itu 35.000, dan semua profit dari apapun itu yang kalian beli nantinya semua akan masuk ke dalam keuangan komunitas, yang contohnya adalah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan komunitas. Misalkan seperti ini nih contohnya, kalau kita ada bikin seminar online via Zoom, kan kita harus berlangganan Zoom. Dari mana uangnya? Ya salah satunya adalah dari ini, dari kita berjualan begini, Dok. Bener nggak, Dok? Nggak nyambung deh kayaknya. Oke. Oke, Dr. Nurul, yes, can you hear me? yes, oke. Okay. Nah, Okay, what's the last sentence or words yang pengen kamu sampaikan? apa? Sorry. Kalimat apa yang terakhir ini yang pengen kamu sampaikan? Ayo vaksin, Sebelum udah kita nggak usah closing. ragu. Ayo vaksin, beneran deh. Sama. Aku juga akan ngomong gitu. Ayo vaksin, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, apalagi kecemasan yang berlebihan, karena semua apapunnya itu efek samping, efek baik sudah dilaksanakan. Jadi kalau misalkan nanti kalian masih ada hal-hal yang agak sedikit ragu, ya cari lagi di informasi yang credible gitu ya. Yes. Okay guys, thank you for tonight, thank you for watching, and I hope you enjoy what we just had for talking about this. Thank you juga Dokter Nurul. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih juga semuanya. Kita akan akhiri dulu untuk kali ini live IG-nya. Saya akan save. Nanti kalian yang belum nonton bisa kalian nonton. Dadah semuanya. Dadah Dokter Nurul. Dah, thank you.